segera harus disudahi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, karena Anda perlu ketahui revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Sazli Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Jokowi adalah manusia, orang pencuri, pelaku kejahatan HAM, diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo. Saya Nurdiana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Luar biasa dan luar biasanya Jokowi. Pikir seorang Jokowi itu orang yang baik, ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah Bahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun nih. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka! Dihabisi rezim yang nggak keruan nih. Terima kasih. Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Ya, ditonton rakyat Indonesia. Coba. Jangan bicara hoax. Ini, lo ini yang bicara politisi yang pada tidak tempatnya. ngerti. Bicara pada tempatnya, nggak usah Lo. bicara hoax. Ya. Bayang. Selama menjadi presiden Indonesia, tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin. Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin. Maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya adalah demokrasi justru dibunuh oleh pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi ketika dia berada di kekuasaan akhirnya membunuh demokrasi. Itu bukan kata saya, itu kata King actually. Dia bertindak layaknya seorang raja di satu republik. Pendukung Anies Baswedan rata-rata adalah para pembenci Jokowi. Kenyataan yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa hal tersebut benar. Seorang pendukung Anies sepertinya otomatis harus menjadi seseorang yang juga membenci Jokowi dan pemerintahan negeri ini. Berikut salah satu bukti nyata yang terjadi baru-baru ini. Sudah, cukup. Ya, yuk. kalau tadi mengatakan bansos tidak selalu berkaitan dengan pemilu, di lapangan kita mendapatkan temuan-temuan, misalnya ketua-ketua RT menyampaikan kepada para penerima bansos, kalau kamu tidak pilih paslon tertentu, bansos kamu tidak akan dilanjutkan. Oh,
Ini kan jelas sangat berkaitan. Jelas berkaitan. Kalau memang tidak berkaitan, kenapa harus diturunkan 3 bulan di depan? Oke. Kita tahu persis 200.000 per bulan untuk masyarakat kita yang 70% itu pendapatannya 2 juta ke bawah. Tiba-tiba digelontor 200.000 kali 3, 600.000 hanya sesaat sebelum pemilu. Betapa kemudian akhirnya rakyat kita, mohon maaf, yang jumlahnya 21,5 juta keluarga penerima manfaat bansos itu akan melihat kemudian, oh ternyata pemilu ini soal uang. Karena Soal kemudian uang. kami digelontor Oke. uang, Baik. dan kemudian apa yang menjadi efek asosiatif dari itu? Bahwa ini diturunkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, dan itu kan diselebrasi, diglorifikasi bahkan oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang itu, misalnya Pak Zul, misalnya Menteri Menko Perekonomian, misalnya kemudian Menko PMK yang mengatakan ini kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi, betul dia sudah disetujui di DPR, tapi kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi ini nggak akan turun. Oke. Nah, sekarang tahu kan siapa yang maju jadi calon wakil Baik. presiden? Nah, ini Baik. hal-hal yang saya kira Oke. perlu diluruskan. Dari dapil saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Fadli, Tanya lagi. bicara hoax, Fadli. Kemudian Bicara hoax terus nggak berhenti-berhenti, Fadli. Jadi, ya hoax jadi, terus yang dibicarain. BBM Coba bagaimana? jadi anggota Naik jadi atau pimpinan turun? DPR, jadi Loh, pimpinan enggak dong. DPR harusnya jangan bicara Coba. hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya. Gini, lihat. Harus menjadi contoh harga bagi BBM naik atau masyarakat. harga BBM naik atau Contoh turun? rakyat Indonesia loh. Ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali berikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu, Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang kita baca Mahbubani memuji habis Jokowi, pertama dari sisi developmentalism. Nah, ini yang kira-kira menjelaskan mengapa Mahbubani menyebut Jokowi sebagai sosok yang jenius. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Memangnya kalau bukan Jokowi yang memikirkan itu, siapa lagi coba? Belum kita hitung bendungan-bendungan raksasa untuk pengairan supaya kita punya ketahanan pangan. Alhamdulillah untuk kali ini pemerintah sudah membangun bendungan Randuk Gunting dengan harapan pembangunan bendungan Randuk Gunting ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Blora, Rembang, dan Pati. Belum lagi jalan-jalan tol supaya aktivitas menjadi lancar. Tambah kereta cepat supaya Indonesia makin dikenal di dunia internasional. Rakyat juga yang tanahnya dipakai oleh pemerintah sekarang kaya raya karena diganti dengan nilai berlipat-lipat dari harga pasaran.